Kota Rembang adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Rembang. Kabupaten ini berbatasan dengan Teluk Rembang atau bisa disebut juga sebagai Laut Jawa di bagian utara. Lalu di bagian timurnya terdapat Kabupaten Tuban yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kemudian di bagian selatan terdapat Kabupaten Blora, serta di bagian barat terdapat Kabupaten Pati. Kabupaten Rembang ini mempunyai semboyan, yaitu Rembang Bangkit, yang bermakna bahagia, aman, nyaman, gotong royong, kerja keras, iman, dan takwa. Di wilayah Kabupaten Rembang ini kaya akan keberagaman loh, seperti kebudayaan, tradisi, kesenian, dan lain sebagainya. Berbicara tentang kesenian memang gak ada matinya. Dalam seni tari, Jawa Tengah ini memiliki banyak sekali kesenian tradisional. Salah satunya adalah kesenian tari orek-orek dari Rembang. Nah, bagi teman-teman milenials yang belum tahu, tari orek-orek itu apa sih? Tari orek-orek ini adalah kesenian tradisional berupa tari pergaulan yang merupakan perpaduan tari dan nyanyian dengan penyajian yang harmonis dan mempunyai ciri khas tertentu. Awalnya, tari orek-orek ini merupakan kesenian sakral yang hanya dipentaskan pada acara-acara resmi. Sebut saja sebagai tradisi sedekah laut dan sedekah bumi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas keberhasilan dalam mencari ikan, bertani, atau bercocok tanam, dan lain-lain. Tapi di dalam perkembangannya, tari orek-orek ini lalu berubah fungsinya, walaupun gak meninggalkan ciri dan corak aslinya. Kini kamu bisa menyaksikan tari orek-orek yang dipentaskan di acara hajatan, hiburan, hingga acara-acara resmi pemerintah daerah loh. Kesenian ini bersifat tarian rakyat. Untuk penyajiannya, tari orek-orek ini bisa tunggal, berpasangan, maupun massal sesuai kebutuhan. Namun, biasanya penarinya terdiri atas putra dan putri yang berjumlah 4-10 orang penari. Selain itu, dalam tariannya, mereka mengikuti pola atau bentuk teater. Jadi bisa dibilang tari orek-orek ini merupakan tontonan dengan unsur hiburan yang lengkap. Mulai dari musik, gerak tari, drama, dan nyanyian dengan pesan yang disampaikan melalui tembang. Adapun dari sisi alur cerita, biasanya cerita yang dibawakan dalam tari orek-orek ini sama dengan cerita ketoprak, seperti legenda, sejarah, dan lain-lain. Hal tersebut menjadikan tari orek-orek ini mempunyai ciri khas yang berbeda dari yang lain loh. Oh iya, tari orek-orek ini kan gak hanya membutuhkan para penari saja. Asal kamu tahu aja nih, selain penari, ada 9-12 orang pengrawit, 2-4 orang waranggana, dan 4 orang atau lebih wiraswara. Ya tentu semuanya itu menyesuaikan panggung yang tersedia dong. Adapun untuk musik pengiringnya, tari orek-orek ini menggunakan gamelan berlaras slendro, tetapi nggak selengkap gamelan slendro yang ada. Gamelannya biasanya disebut dengan gamelan tukbrul, dari istilah Jawa gatuk gabrul. Apa saja sih itu? Gamelannya ini terdiri atas bonang baru, saron penerus, kendang, kempul, gong, keprak atau kecrek, dan drum. Namun, di dalam perkembangannya, ini ada penambahan perlengkapan iringan seperti seruling, kantongan, trompet, dan sebagainya. Bahkan bisa juga digunakan gamelan laras pelok. Tinggal menyesuaikan situasi dan kondisinya. Nah, semua pemain orek-orek ini di dalam pementasannya mengenakan kostum yang sama dengan ketoprak, atau untuk putra disesuaikan dengan cerita yang dibawakan. Sedangkan untuk putri mengenakan pakaian yang sama dengan pakaian penari gambyong. Tapi kamu tahu nggak sih kenapa bisa dinamakan orek-orek? Mengutip dari Mas Mbak Rembang, nama tarian ini diambil dari nama gending atau iringannya, yaitu gending orek-orek. Jadi, semula tari orek-orek ini nggak berdiri sendiri dong, melainkan sebagai pendukung atau sisipan pada pertunjukan ketoprak.
Biasanya, orek-orek ini dipertunjukkan untuk acara pembukaan, sebelum ketoprak dimulai, untuk menyambut tamu dan penonton, serta sebagai selingan di setiap adegan ketoprak sebagai ungkapan rasa kegembiraan.